Selamat datang channel Trading for Better Life. Setelah video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang satu minggu ini terpantau terkoreksi tapi ternyata pengendali ini kembali masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten saat teknikal saat ini masih bergerak tren. Minggu ini juga sempat terkoreksi tapi grup jarum kembali masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham SSIA. Jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kembali melemah turun 0,79% ke harga 2.500. Jadi saat ini SSIA masih mencoba untuk bertahan di zona sekitar 2.400 sampai 2.500. Zona ini bisa kita lihat sebelumnya sempat dites pada tanggal 4 Agustus, masih bisa bertahan dan rebound, dan belum sempat menuju 2.800, baru di sekitar 2.670. SSIA minggu ini mulai melemah. Dan jika kita perhatikan cara tren sebenarnya SSIA masih oke. Untuk tren jangka menengah ini masih bergerak sangat tren. Untuk tren jangka pendek memang mulai sideways karena gagal melewati resisten di 2.800. Tapi selama masih kuat di atas zona ini, apabila teman-teman saat ini sudah punya di harga bawah, masih bisa di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul Pantang mundur bos jarum Hartono bersaudara masih borong saham SSIA. Jadi kita baca sekilas setiap pemberitaan ini. Dari data KC yang dikutip Jumat, Dwi Muria Investama tercatat kembali membeli 3 juta lembar saham SSIA pada Rabu kemarin, tanggal 6 Agustus. Setelah sebelumnya juga terpantau masih memborong 6,2 juta lembar saham SSIA pada Jumat tanggal 1 Agustus. Jadi awal Agustus ini Dwi Muria Investama sudah 2 kali melakukan akumulasi saham SSIA. Jadi dari data Bloomberg pada hari Jumat kemarin, Dwi Mulia Investama tercatat masuk sebagai pemegang saham SSIA pada Juli lalu, pada tahun ini. Kini sudah menggenggam sebanyak 466,16 juta lembar saham SSIA. Jadi jika kita baca lebih lanjut, target harga dari analis untuk SSIA itu di sekitar 2.420 sudah tercapai untuk saat ini. Jadi target ini sudah tercapai. Dan jika kita lihat secara teknikal semua masih oke. Tapi jika kita lihat broker summary untuk SSIA, pada perdagangan hari Jumat ini terpantau ada distribusi. Asing terpantau memang hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi 1 minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba entry saham SSIA, saya masih bisa coba dipantau. Tapi coba tunggu di zona ini. Kan jika kita perhatikan hari Jumat juga SSIA sempat mendekati 2.400, belum sempat menyentuh, baru di sekitar 2.420 masih bisa bertahan di sekitar 2.500. Jadi ini masih berupa zona support. Jadi minggu depan masih bisa coba tunggu di zona ini. Selama SSIA kuat minimal di atas 2.400, teman-teman masih bisa coba pantau. Yang sudah punya juga masih bisa di hold selama 2.400 terlewati. Dan jika terpantau tembus 2.400 untuk tren jangka pendek, SSIA akan mulai patah tren. Dan ada potensi untuk kembali menuju support di sekitar 2.150 sampai support psikologis di harga 2.000. Tapi selama masih kuat di atas 2.400, SSIA untuk tren jangka pendek masih akan sideways. Tren jangka menengah masih akan uptrend. Sehingga apabila terpantau hari Senin atau 1 minggu ke depan SSIA masih kuat di atas 2.400 dan masih terbentuk candle hijau di sekitar zona ini, masih menarik untuk coba entry untuk target swing terdekat di sekitar 2.650 sampai target di sekitar 2.800 yang memang saatnya masih berupa resisten lumayan kuat. Karena beberapa kali SSIA mencoba break resisten 2.800 masih gagal break. Tapi menarik, selama masih kuat di atas 2.400, untuk tren jangka menengah saya lihat SSIA masih ada potensi untuk menuju harga 3.000. KIJA bisa kita perhatikan di sini secara teknikal saat ini juga sudah bergerak tren. Tapi secara candle jika kita lihat pergerakan KIJA lumayan liar. Tapi secara teknikal saat ini sudah oke karena sudah naik kembali di atas garis EMA 50-150. Dan 1 minggu terakhir ini sempat naik tinggi pada tanggal 6 Agustus. Sempat naik di atas 200 dan melewati resisten di 210. Jadi bisa kita sempat mendekati harga 220. Karena memang laporan keuangan KIJA yang terbaru memang lebih oke. Tapi saat ini cara candle 200 ini belum terkonfirmasi break.
Hari Jumat Kijia masih naik 0,51% ke 199, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Kijia, asing hari Jumat terpantau masuk, tapi 1 minggu terakhir sebenarnya ini masih distribusi. Di broker summary juga terpantau ini malah ada distribusi. Jadi untuk Kijia, apabila teman-teman saat ini sudah punya, masih bisa di hold, bisa jadikan 190 untuk trail stop, atau jadikan garis EMA 150 yang saat sekitar 180 untuk trail stop. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila minggu depan Kijia berhasil break harga 200, karena kedepannya 200 akan berubah menjadi support psikologis dengan target kenaikan. Saya lihat apabila berhasil break 200 itu berpotensi itu menuju 220. Tapi jika terpantau masih gagal break 200, sebaiknya tunggu di sekitar 190 atau garis EMA 50 di sekitar 185 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Dan ingat, Kijia secara pergerakan lumayan liar, jadi harus lebih disiplin. Sekarang kita akan lihat Demas. Demas jika kita perhatikan secara teknikal saat ini tidak oke. Cara pergerakan ini masih bergerak downtrend. Demas jika kita sebelumnya sempat naik tinggi karena momen pembagian dividen. Dan setelah X-date bisa kita lihat kembali berada di bawah garis EMA 50-150 karena memang biasanya Demas pembagian dividen yieldnya lumayan besar sehingga banyak menarik minat retail untuk masuk pada saat mendekati pembagian dividen. Dan saat ini jika kita lihat Demas sudah berada di bawah garis EMA 50 di harga 141, di atasnya juga masih ada resisten kuat di garis EMA 150 di harga 145. Sebelumnya jika kita perhatikan Demas sempat rebound dari sekitar support 135, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 di harga 145 ini gagal break walaupun sempat melewati 150 dan mendekati harga 154. Tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break, saat ini kembali melemah. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan untuk Demas, asing terpantau masih terus keluar. Di broker summary pun terpantau kenaikan hari Jumat ini ada distribusi. Sehingga saya lihat Demas secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk bergerak di range harga 135 sampai sekitar 145. Jadi lebih oke untuk saat ini adalah untuk Demas coba apabila mau entry itu tunggu kembali di sekitar 135 untuk spekulatif buy. Selama Demas masih kuat di atas 135, secara pergerakan masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali rebound mengetes garis EMA 50-150. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata Demas minggu depan malah lanjut turun di bawah 135. Sekarang cara pergerakan walaupun di bawahnya masih ada satu support di 130, tapi akan mulai membentuk lower low. Jadi hati-hati ada potensi mulai downtrend kembali. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ASA. ASA bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Walaupun memang dalam 2 minggu terakhir ini sempat melemah karena gagal naik di atas harga 900, sempat turun mengetes support di 830. Tapi secara pergerakan bisa kita lihat ASA masih bisa bertanda rebound dari 830. Saat ini sudah naik di atas harga 900. Walaupun memang secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi kenaikan hari Jumat ini candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham ASA, jika kita perhatikan 2 hari terakhir asing mulai masuk setelah sebelumnya terus distribusi. Kenaikan hampir 4% ini juga terpantau di ada akumulasi. Sehingga menarik ada potensi untuk break 900 dan naik menuju target berikutnya di sekitar 950 sampai harga 1000. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan 830 atau 800 untuk trailing stopnya. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau, sebelumnya belum sempat dapat di sekitar 830, menurut saya juga masih bisa coba pantau di sekitar 900. Apabila minggu depan ASA terkonfirmasi break harga 900, menurut saya masih bisa buy on breakout. Karena sebelumnya merupakan resisten kuat sempat melemah, apabila berhasil break ini ada potensi jadi support kuat dan ASA berpotensi untuk lanjut naik. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming
setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.